Tapi kenapa Rasulullah mengatakan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa, berarti ada ilmu-ilmu yang gak bermanfaat. Apa ukuran bermanfaat tidak bermanfaatnya sesuatu? Sederhananya begini aja. Sederhananya bahwa kita ini kan punya tujuan hidup. Nah, lihat tujuan hidupmu. Lihat, untuk apa? Ketika kamu sudah menentukan tujuan sesuatu, berarti setiap pekerjaanmu, setiap apa yang kamu lakukan, yang kamu hadiri, ia tidak lain berangkat dari apa? Dari sesuatu hal yang bisa mendukung tujuanmu itu untuk bisa mencapai tujuanmu. Kalau ada perbuatan, ada amalan, ada kegiatan, ada acara, tapi kemudian apa? Kemudian menyalahi tujuan kamu, berarti apa? Ini sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Begitu saja. Apa yang kamu inginkan dari belajar? Terkadang kan saking kitanya itu mengikuti ini dan itu, kita bingung sendiri. Apa sebenarnya? Mohon maaf. Jadi kita harus melihat sendiri apa yang kita inginkan. Target kita itu mau apa? Terkadang kita itu harus punya waktu. Untuk apa? Untuk berpikir. Punya waktu. Waktu yang kosong. Untuk apa? Untuk bisa memahami apa yang sudah kita pelajari. Harus. Bukan hanya sekedar ngambil duduk saja. Tapi kemudian apa? Efek dampak dari apa yang kita pelajari itu gak ada. Bukan itu. Bukan sekedar beramal. Bukan sekedar melakukan. Bukan sekedar duduk dan menghadiri. Tetapi yang paling penting itu bagaimana hal tersebut bisa memberikan dampak kepada kita. Seperti orang makan, bukan sekedar banyak makannya, bukan sekedar kenyangnya, tetapi apakah makanan yang kita makan tersebut itu memberikan manfaat untuk tubuh kita, serta manfaat untuk apa? Untuk batin kita. Harus seperti itu. Artinya apa? Ini ada vitaminnya, proteinnya, semuanya kan harus terjaga. Jangan hanya sekedar makan yang penting kenyang, alhamdulillah, nggak ditahu bahwa makanan yang Anda makan itu sampah semua. Bukannya apa? Bukannya Anda menjadi sehat, malah apa? Malah merusak Anda. Kan begitu. Fast food dimakan. Itu bukan makanan pada hakikatnya. Bukan. Ini harus dijaga. Begitu juga dengan amalan-amalan kita. Bukan hanya sekedar banyaknya, tapi kemudian apa? Kemudian melupakan efek dampak pada apa? Pada spiritualnya kita. Ada satu perkataan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Rasulullah bilang apa kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, kalau engkau ingin cepat menuju kepada Allah, maka apa? Maka perbanyaklah amalan dengan tafakur. Perbanyak amalan tapi dibarengi dengan tafakur. Anda kalau beramal sudah dibarengi dengan tafakur tuh, merenung, pasti amalan Anda itu akan apa? Akan kurang tuh. Karena Anda lebih banyak apa? Lebih banyak tafakurnya. Seperti Anda baca Al-Quran. Ada orang yang memang bisa khatam. Dalam sehari dia bisa khatam sampai 10 kali mungkin. Tetapi Masya Allah bacanya apa luar biasa. Kilat tajwidnya udah gak benar. Memang dia apa? Memang dia baca. Tetapi ada orang yang dalam sehari mungkin hanya apa? Mungkin hanya 5 ayat. Kenapa? Karena memang benar-benar dia baca dan dia renungi. Nah, ini yang lebih bermanfaat. Fungsi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi bagaimana dibaca dan kemudian bisa memberikan manfaat untuk apa? Untuk kesempurnaan diri kita. Itu kan ta'lim. Rasulullah datang, Al-Quran datang untuk apa? Yu'allim, yuzakki, untuk mengajarkan kita, kemudian membersihkan kita. Itu fungsinya Al-Quran ini. Jadi kalau kemudian Al-Quran ini tidak mampu mencerdaskan kita, tidak mampu menambah kedekatan kita kepada Allah, tidak mampu membuat kita semakin baik, berarti sebenarnya apa? Ini hanya kulitnya saja kan? Begitu. Tidak membuat kita semakin apa? Syifa'un linnas. Ini kan syifa. Al-Quran kan syifa, artinya mengobati zahirmu dan mengobati batin. Tapi ketika syifanya ini tidak mampu kita dapatkan, artinya apa? Sebenarnya kita belum membaca Al-Quran. Hakikatnya gitu. Makanya ada ucapan salah satu wali Allah. Dia mengatakan apa? Dia katakan kalau kamu membaca Al-Quran, kemudian pada saat engkau membaca Al-Quran tersebut,
tersebut. Tidak ada pemahaman baru yang engkau dapatkan. Gak ada pemahaman baru yang engkau dapatkan. Nih, ingat, saya ulangi lagi. Kalau engkau membaca Al-Quran, kemudian tidak ada pemahaman baru yang kamu dapatkan dari apa yang kamu baca tersebut, itu menandakan bahwa engkau tidak sedang bersama-sama dengan Al-Quran. Ini kan tajalli Allah. Al-Quran memang secara huruf, secara kitabah, tulisannya tidak berubah. Tidak berubah, tetap begitu-begitu saja, stabil dia. Tetapi tajallinya, pemahamannya, ma'nawinya ini berubah. Kan ini tajalli Allah. Hakikatnya ini Al-Quran sedang turun kepadamu, tapi secara ma'nawi. Hakikatnya memang sudah turun kepada Rasulullah dan ditulis, tetapi ma'nawinya, pengajarannya itu apa? Itu sedang turun kepadamu. Ini kan sedang bertajalli, dan tajalli apa? Tajalli manifestasi Allah, pengajaran Allah itu kulla yaumin wa fi sya'nin, terus berubah tanpa apa? Tanpa henti. Kulla yaumin, terus mengalami perubahan. Ini. Coba lihat, pikiran kita kan nggak pernah stabil, terus mengalami perubahan, berubah-ubah. Begitu juga dengan Al-Quran, sama semua yang ada di alam ini. Anda kalau lihat terus mengalami perubahan, cepat tuh perubahannya, hanya kita tidak mampu menangkap itu, tidak mampu melihat. Al-Quran semua seperti itu. Kita juga seperti itu, sedang bergerak menuju kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa? Terus berproses kita. Berproses. Setiap apa yang ada di alam dunia ini kan seperti itu. Terus kembali, inna lillahi. Ada yang paham, ada yang gak paham. Ada yang berjalan sama-sama dengan itu, seirama dengan itu. Dia jadikan sarana jalan untuk menuju kepada Allah. Tapi ada yang tidak. Ada yang enggak. Dia terhambat. Dia tertambat, dia terikat. Kita ini kan musafir, datang semua ke alam dunia ini. Ya, kemudian sedang beristirahat. Sementara di hotel, katakanlah begitu, di sebuah penginapan, semua masuk ke dalam ke dalam kamarnya masing-masing beristirahat. Ada yang terlena di dalamnya, ada yang asyik, dia nikmati itu kenikmatan, kesenangan hotelnya, rumahnya. Tapi ada yang kemudian memahami, menyadari apa yang harus dilakukan di dalam kamar itu. Ketika yang lainnya sudah waktunya untuk pergi, dia pergi, dia tinggalkan tuh hotel. Tapi ada yang terlelap tidur, asyik dia lupa. Akhirnya yang lainnya udah berangkat menuju kepada Allah, sampai kepada Allah, menikmati itu perjumpaan kepada Allah. Tapi ada yang enggak seperti kita ini. Kita ini kan lalai, tertidur kita, asyik. Kita pikir ini rumah abadi kita. Tidak mau kita melepaskan itu. Tertidur. Makanya ya ayyuhal mudzammil, kau udah masuk ke dalam ke dalam kamarmu, kemudian engkau pakai itu selimut, engkau merasa bahwa inilah selimutmu, inilah kehidupanmu, engkau malas untuk bangun. Kamu bangkit, ini waktu untuk berjalan, waktu untuk kembali. Pergunakan sarana-sarana yang ada, ibadah apa? Ibadah fardhi, ibadah pribadi, amalkan zikir, salat, segala macam. Ketika kau ada di kamar, manfaatkan munajat, manfaatkan sholat, manfaatkan doa, manfaatkan itu. Jangan sekedar masuk dan kemudian istirahat. Bukan. Di alam dunia ini gak ada waktu untuk istirahat. Ini dunia bukan waktu untuk istirahat, waktu untuk bekerja. Kita aja yang berpikir bahwa dunia ini waktu istirahat. Bukan. Engkau datang ke sini untuk bekerja. Allah suruh kita untuk bekerja. Kapan kita istirahat? Nanti kalau kita udah ketemu dengan Allah. Di sana kita istirahat. Bahkan di alam barzakh pun bukan waktu untuk istirahat, waktu untuk merasakan akibat dari amal-amal kita. Anda pikir ketika masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzakh ada waktu istirahat? Enggak. Kau menerima tuh semua di situ malah di situ malah kita kerja parah di situ, benar-benar, karena kita menerima semua balasan dari amalan kita. Nggak ada waktu istirahat. Penderitaan kita akan rasakan, kecuali kalau kemudian kita melakukan amalan-amalan baik di sini. Di sana kita akan nikmati, tapi itu pun berproses tetap. Di alam barzakh Anda juga berproses menuju ke alam malakut, nanti Anda jalan. Itu berproses. Anda jangan pikir
Di alam barzah itu istirahat, bukan, tetap berproses menuju kepada Allah. Tapi apa? Tetapi dengan amalan-amalan dia itulah dia akan berproses di sana. Dia akan melihat. Seperti itu. Jadi manfaatkan. Qum bangkit. Qumil laila. Bangunlah malam hari. Ini waktu liqa, waktu perjumpaan. Kalau di siang hari kita terkadang lalai, banyak yang harus kita kerjakan. Benar-benar siang hari itu adalah diri kita, kehidupan kita, kita yang kita lihat. Kan di siang hari itu ya semuanya ya aku. Benar-benar pekerjaan kita yang kita dahulukan. Terkadang kita lupa pada Allah di situ. Kita udah sibuk dengan urusan kantor, kita udah sibuk dengan urusan apa? Urusan rumah tangga, memasak, mengajar, berdakwah. Seperti itu. Lupa kita. Malam hari ya kita kembali, istirahat, kita kembali kepada diri kita. Kalau di malam hari kita nggak menjadi diri kita. Kita hanyut dengan kehidupan lingkungan kita, kehidupan luar. Lupa kita siapa diri kita. Kita dengar berbagai macam omongan, pujian, makian, berubah kita di situ. Terkadang kita udah berkomitmen nih, saya tidak ingin terpengaruh dengan omongan orang, dengan makian orang. Tapi ternyata kan di siang hari kita lihat terpengaruh. Belum lagi hoax-hoax yang ada di media sosial, kita terpengaruh semuanya di sana. Belum lagi kehidupan, Masya Allah kan seperti itu.